Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Sasebila Kurniawan dengan NIM 2200018307 kelas G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan tugas program tugas 8 sampai 12. Pertama, tugas 8 JavaScript lanjut validation. Tugas ini membuat forum HTML dengan menggunakan script dari JavaScript. Ini adalah deklarasi tipe dokumen yang mengindikasi bahwa ini adalah dokumen HTML. Kemudian di sini adalah elemen untuk menghubungkan file CSS eksternal dengan halaman HTML. Ini ada elemen daftar perebutan yang berisi tautan menu. Setiap menu diwakili oleh elemen yang berada di dalam elemen. Contohnya, link UTS HTML. Ini akan diberi warna light salmon dan tulisan dan seterusnya. Kemudian di sini ada elemen main kelas badan. Ini adalah elemen utama dari halaman web yang berisi konten utama pada kode tersebut. Terdapat elemen artikel yang berisi gambar dan elemen aside yang berisi informasi biodata. Pada elemen ini akan menampilkan gambar dan atribut src ini akan menentukan sumber gambar, sedangkan atribut lainnya seperti width atau lebar untuk menentukan lebar, style untuk menentukan gaya tampilan, border untuk menentukan tepi. Lalu ini adalah elemen aside yang berfungsi sebagai sisi atau area tambahan dalam halaman. Pada kode tersebut digunakan untuk mengelompokkan konten biodata. Lalu di sini ada elemen form, digunakan untuk membuat formulir dengan berbagai jenis elemen masukan seperti teks, tak centang, tombol, dan sebagainya. Input di sini digunakan untuk masukkan dalam formulir. Dalam kode ini terdapat beberapa elemen input untuk mengisi biodata seperti nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, dan email. Kemudian di sini input type submit adalah elemen input dengan tipe submit yang digunakan untuk mengirimkan formulir saat tombol submit ditekan. Lalu ada tag footer dengan kelas footer adalah elemen untuk bagian bawah halaman. Pada kode ini terdapat teks tercipta. Kemudian ada script JavaScript. Ini adalah elemen untuk menambahkan script JavaScript ke dalam halaman web. Window Add Event Listener adalah metode untuk menambahkan event listener yang akan dieksekusi saat halaman web selesai dimuat. Pada kode ini, fungsi callback akan dieksekusi setelah konten halaman web selesai dimuat. Kemudian ada transform dokumen get element by biodata form. Adalah variabel yang menyimpan referensi ke elemen form dan ID biodata form. Elemen ini digunakan untuk mengakses dan mengelola formulir pada halaman. Kemudian di sini ada const auto text. Ini adalah variabel
yang menyimpan array teks otomatis yang akan ditampilkan secara bergantian pada elemen dengan ID konteks auto text. Terus, from at event listener adalah event listener yang menangani peristiwa pengiriman formulir saat tombol submit ditekan. Fungsi callback akan dieksekusi saat peristiwa terjadi. Lalu event prevent default adalah metode untuk mencegah perilaku bawaan pengiriman formulir sehingga halaman tidak akan di-refresh setelah formulir dikirim. Const-base URL ini adalah variabel yang menyimpan URL dasar untuk halaman hasil.html yang akan dibuka setelah pengiriman formulir. Kemudian const URL adalah objek URL search params yang digunakan untuk membangun parameter URL. URL params append adalah metode untuk menambahkan parameter ke objek URL search param dengan nilai dari input. Ini adalah codingan untuk CSS. Ini akan beri background warna rosy brown, dan di sini juga. Lalu di sini di wrap menu itu selektor untuk elemen kelas menu dan akan memberikan background warna box white. Itu juga dengan kemudian untuk yang ini adalah selektor untuk elemen dengan kelas gambar yang berada di dalam elemen dengan kelas badan yang berada di dalam elemen kelas wrap. Bagian ini akan mengatur properti tampilan untuk elemen gambar seperti latar belakang, float, lebar, dan tinggi. Ini adalah hasil dari tugas 8. Lalu tugas 9, sintaks PHP dasar. Tugas ini membuat program dengan sintaks PHP dasar. Untuk program 91, itu akan mendefinisikan variabel gaji dengan nilai 1 juta dan variabel pajak dengan nilai 10%. Untuk menghitung nilai THP, maka nilai gaji dikurangi nilai gaji dikali nilai pajak. Kemudian, program akan mengoutputkan gaji sebelum pajak dengan nilai gaji dan gaji yang dibawa pulang dengan nilai dari variabel THP. Pada program 9.2, A diisi dengan nilai 5, sedangkan variabel B diisi dengan nilai 4. Baris 17 akan menampilkan hasil perbandingan dari nilai A dan B. Kemudian di baris 18 akan menampilkan hasil perbandingan dari nilai A dan B. Apakah nilai A tidak sama dengan B atau ya. Kemudian di baris 19 akan menampilkan membandingkan nilai A apakah lebih dari nilai B. Kemudian pada baris 20 akan membandingkan nilai A apakah kurang dari nilai B, dan baris 21 akan membandingkan nilai A apakah sama dengan nilai B, dan nilai A apakah lebih dari nilai B. Kemudian di baris 22 itu akan membandingkan apakah nilai A sama dengan nilai B atau nilai A lebih besar dari nilai B. Apabila salah, maka
program tidak akan mencetak apapun. Namun apabila hasilnya benar, maka program akan mencetak angka 1. Berikut adalah hasil dari keluaran program tersebut. Tugas 10, PHP, percabangan, dan perulangan. Tugas ini membuat program untuk konversi angka ke huruf dengan percabangan dan program membuat segitiga dengan perulangan. Baris kedua ini digunakan untuk mengambil input dari metode HTTP POST. Kemudian baris ke-3 dan ke-4 adalah inisialisasi dengan nilai POST, nilai dan POST tinggi masing-masing dengan variabel nilai dan tinggi. Kemudian pada baris 5 menginisialisasi variabel baris I dan J dengan nilai 0. Kemudian di sini ada pengondisian if untuk menghitung nilai. Apabila nilai memenuhi setiap pengondisian, maka program akan mencetak kalimat seperti berikut ini. Kemudian di baris 34 sampai 42 ini adalah program untuk mencetak segitiga dengan menggunakan perulangan for. Dengan tinggi yang diinputkan dengan nilai maksimal 5. Berikut adalah hasil program yang dijalankan di web. Tugas 11, PHP penanganan form. Yang pertama, metode POST internal. Ini adalah programnya dan ini adalah luarannya. Program ini akan meminta input dari pengguna, kemudian input akan dikeluarkan dengan metode POST. Yang kedua, metode POST eksternal. Ini sama dengan program di atas, hanya saja menggunakan PHP eksternal. Ketiga, ada metode get eksternal. Pada file pertama, program akan meminta input dari pengguna, kemudian pada file kedua, program akan mengeluarkan input dari pengguna menggunakan metode get. Keempat, input text type dan password. Program ini akan meminta input untuk username dan password masing-masing. Username dan password telah ditentukan. Input untuk username menggunakan tipe teks, sedangkan input untuk password menggunakan tipe password. Apabila input yang dimasukkan tidak sesuai, maka program akan mencetak login gagal. Akan coba kembali. Namun apabila inputan yang dimasukkan benar, maka program akan menuju ke file lain. Yang kelima ada input type radio. Program ini akan meminta inputan dari user untuk memilih metode pembayaran menggunakan tipe input radio. 6. Input tipe checkbox. Program ini meminta input dari user untuk memilih warna dengan tipe checkbox. 7. Combo box. Program ini meminta input dari user untuk memilih film favorit dengan tipe combo box. 8. Program ini akan meminta user untuk menginput film favorit dengan tipe list box. 9. Text area. Program ini meminta user untuk menuliskan kritik dan saran dengan tipe text area. Tipe text area dapat menampung lebih banyak kata dibandingkan dengan tipe teks. 10. Validasi form. Program ini akan mengecek apakah sudah ada inputan atau belum. Jika belum, maka program akan menampilkan perintah bahwa kolom tersebut harus diisi.
Apabila kolom tersebut telah diisi, maka program ini akan mencetak inputan yang sudah diberikan oleh user. Program ini sama seperti dengan program sebelumnya, yaitu program validasi form. Hanya saja program ini sudah menggunakan perintah JavaScript untuk menampilkan kekurangan pada saat data di tugas 12, array dan fungsi PHP. Pertama, deklarasi dan menampilkan array. Program ini adalah program array yang menampilkan indeks ke 0 dan 3 dari masing-masing array buah dan array warna. Yang kedua, array asosiatif. Program ini adalah program array asosiatif. Program ini akan menampilkan isi dari array yang telah ditentukan. 3. For and for each. Program ini menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each, di mana array for terdapat perulangan for yang akan menampilkan warna pelangi. Sedangkan pada array for each, jika R warna S warna, maka warna-warna akan ditampilkan. 4. For each dan while list. Program ini merupakan program menampilkan seluruh nilai asosiatif dengan for each dan while list, di mana dalam for each memiliki sebuah pengondisian. Jika benar, maka akan menampilkan seluruh nilai array, dan jika tidak, maka nilai array tidak akan muncul. Sedangkan dalam while list, terdapat sebuah pengondisian di dalamnya. Jika nama nilai sama dengan R nilai, maka akan menampilkan seluruh nilai array. Nah, struktur array. Program ini akan mencetak struktur array, di mana dalam program terdapat array warna, dan array dengan sort dan air sort. Program ini akan menurunkan array dengan sort dan air sort. Kemudian akan ditampilkan array sebelum diurutkan. Setelah itu akan ditampilkan array setelah diurutkan menggunakan sort atau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau ascending. Dan selanjutnya menampilkan array setelah diurutkan dengan air sort, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Keduanya dilakukan dengan mengubah indeks atau key. 7. Array dengan A sort dan R sort. Program ini akan mengurutkan array dengan A sort dan R sort, di mana dalam pengurutan dengan A sort yaitu pengurutan array berdasarkan value secara ascending atau terkecil ke yang terbesar. Sedangkan R sort yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending atau terbesar ke terkecil. 8. Array dengan K sort dan KR sort. Program ini merupakan program mengurutkan array dengan K-sort dan KR-sort, di mana K-sort adalah pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara descending, sedangkan K-sort akan mengurutkan array berdasarkan indeks atau key secara ascending. 9. Pointer dalam array. Program ini akan mengatur posisi pointer dalam array, di mana dalam program awal akan menampilkan transport sesuai dengan nilai indeks masing-masing. Kemudian pada bagian pertama terdapat current, di mana ini akan mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Lalu terdapat next, di mana pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Selanjutnya terdapat ref, di mana pointer akan menunjuk pada elemen sebelumnya. Lalu terdapat end, di mana pointer akan menunjuk pada elemen array terakhir. 10. Elemen array. Program ini mencari elemen array, di mana di dalam program terdapat sebuah kondisi jika elemen array yang dicari ada, maka akan menampilkan elemen tersebut ada di dalam array. Namun jika tidak ada, maka akan menampilkan elemen array tidak ada di dalam array. 10. Program ini mencari elemen array
di mana dalam program terdapat sebuah kondisi, jika elemen array yang dicari akan menampilkan elemen tersebut ada di dalam array, namun jika tidak ada, maka akan ada elemen array dari dalam. 11. Fungsi tanpa return value dan tanpa parameter. Program ini merupakan fungsi tanpa return, di mana terdapat sebuah nama fungsi cetak ganjil yang tidak memiliki parameter. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah perulangan untuk mencetak angka 1 sampai 99. Kemudian fungsi dipanggil dengan nama cetak ganjil. 12. Fungsi tanpa return tapi dengan parameter. Program di samping merupakan program fungsi dengan return value dan parameter, di mana terdapat fungsi cetak ganjil dengan parameter awal dan akhir, kemudian terdapat sebuah perulangan for yang I sama dengan awal, I kurang dari akhir, I plus maka akan menjalankan kondisi if jika I dibagi 2 sama dengan 1, dibagi 2, sisa 1, maka akan mencetak nilai I. Selanjutnya, dalam pemanggilan fungsi, terdapat pendeklarasian variabel A sama dengan 10 dan B sama dengan 50. Lalu memanggil fungsi cetak ganjil dengan parameter A dan B dan akan mencetak nilainya yang dimulai dari 11 sampai 49. 13. Fungsi dengan return value dan parameter. Program ini merupakan fungsi luas lingkaran dengan parameter jari yang lalu akan menjalankan return 3,14 dikali jari. Selanjutnya, dalam pemanggilan fungsi terdapat variabel R yang memiliki nilai 15, kemudian akan memanggil fungsi luas lingkaran atau R, kemudian mencetak nilainya luas lingkaran. 14. Passing by value. Program fungsi passing by value terdapat nama fungsi tambah string, lalu str sama dengan str di Yogyakarta, kemudian akan menjalankan return str. Selanjutnya terdapat variabel string Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya akan mencetak variabel string, kemudian memanggil fungsi tambah string, maka akan mencetak string. 15. Passing by reference. Metode pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. 16. UDF. Program ini adalah program yang menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Tampilannya seperti pada gambar di samping ini. Fungsi luas lingkaran akan menjalankan return 3,14 dikali jari, kemudian array get defined function akan mencetak array. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.